Bab 1626-1630. Bab 1626, 1 lawan 2. Hun Yuantian. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat kedua lelaki tua itu, yang tubuhnya diselimuti aura kematian yang kaya. Salah satunya adalah Hun Yuantian, yang gerbang keheningan mautnya telah direbut oleh Xiao Yan saat itu. Bajingan kecil, kamu telah merusak rencana klan Hunku. Kamu pasti harus mati hari ini. Petik 2. Mata Hun Yuantian menjadi ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan telah mengambil keuntungan dari kecerobohannya untuk merebut gerbang keheningan maut, menyebabkan dunia kematian benar-benar runtuh. Hal ini mengakibatkan tentara klan Hun tidak punya pilihan selain mundur. Jika bukan karena keadaan kritis saat ini, kemungkinan dia akan dihukum berat karena melakukan kesalahan besar meskipun dia dianggap veteran. Meskipun demikian, dia masih sering ditegur oleh Hun Tiandi selama periode waktu ini. Tentu, kebenciannya terhadap Xiao Yan saat ini cukup intens. Xiao Yan hanya meringkuk mulutnya di hadapan kata-kata kejam Hun Yuantian. Segera, dia melirik dua orang di depannya. Ekspresi serius melintas di matanya. Klan Hun telah langsung mengirim 2 bintang 8 doseng untuk menahannya. Dari sini, jelas bahwa klan Hun berniat membunuhnya. Meskipun mungkin sangat merepotkan bagi Xiao Yan untuk menghadapi ini, itu juga bukan masalah sederhana bagi lawan untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, dia saat ini adalah doseng bintang 7 yang asli. Menambahkan jiwa di state-nya, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya telah jauh melampaui doseng bintang 8 biasa. Meskipun keduanya bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Pikiran ini muncul di dalam hati Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu banyak pertempuran sengit di seluruh wilayah sudut hitam. Douqi yang liar dan ganas menyebar saat banyak sosok saling bertarung, menyebabkan lautan magma di bawah terus memancarkan pilar magma besar ribuan kaki. Pertempuran berada di jalan buntu. Namun, kemampuan saya untuk menahan 2 dari 8 bintang pihak lain doseng akan sangat mengurangi tekanan pada pasukan aliansi. Petik 2. Pertempuran itu menemui jalan buntu sementara langit seperti penggiling daging besar. Aliran terus-menerus para ahli dari kedua belah pihak memuntahkan darah dan jatuh ke magma di bawah. Panas yang hebat di bawah mengubahnya menjadi abu. Bajingan kecil, pergi dan mati. Mata Hun Yuandi menjadi semakin ganas saat dia melihat Xiao Yan. Pada akhirnya, dia akhirnya tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dengan teriakan keras, dia mengayunkan tangannya ke depan. Angin palem itu, yang ditutupi dengan aura mematikan, diayunkan ke arah Xiao Yan. Satu hirupan aroma itu menyebabkan seseorang merasakan kekuatan hidup di dalam tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Xiao Yan tertawa dingin setelah melihat serangan Hun Yuantian. Api teratai iblis pemurni tersapu dari dalam tubuhnya seperti badai. Setelah itu berubah menjadi pohon palem api raksasa yang dengan paksa menerima serangan dari Hun Yuantian. Aura maut yang aneh dari pihak lain juga telah dengan cepat dimurnikan oleh kekuatan pemurnian api teratai pemakan pemurnian. Hun Tiansheng, mari kita serang bersama dan bunuh bocah ini. Ekspresi Hun Tiandi berubah saat serangan itu membuat kontak. Dia bisa merasakan bahwa Xiao Yan saat ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada saat itu. Setelah itu, dia buru-buru berteriak. Pria tua doseng berwajah gelap dan dingin lainnya juga mengangguk setelah mendengar tangisannya. Yang pertama melintas dan muncul di belakang Xiao Yan. Aura kematian menempel di jarinya sebelum ditekan ke depan dengan kejam. Jari Dewa Kematian. Nyah. Jari hitam besar menerobos ruang. Itu baru saja akan menyentuh Xiao Yan ketika yang terakhir melemparkan pukulan ke belakang. Badai api yang mengerikan terbentuk di bawah tinjunya saat bersiul ke depan dan langsung mengenai jari hitam besar itu. Tubuh kaca King Kong. Xiao Yan tiba-tiba berteriak keras setelah dia melemparkan pukulan. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga 1000 kaki. Cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tubuh api pemusnahan. Tubuh kaca King Kong baru saja dilepaskan ketika Xiao Yan sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Purifying Demonic Lotus Flame dengan liar melesat keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya yang besar juga dengan cepat menjadi jernih. 2 tubuh penguatan Douqi dilepaskan secara bersamaan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Xiao Yan setelah melangkah ke jiwa di state. Aura Xiao Yan menjadi keras dan tajam setelah 2 kekuatan tubuh Douqi dilepaskan bersama. Tangannya yang besar diayunkan dan telapak tangannya terbanting ke arah Hun Yuantian. Pada saat yang sama,
dia juga menjentikkan jarinya. Palem musim semi kuning. Palem penciptaan surga hebat. Jari musim semi kuning. 3 keterampilan Dou yang berbeda terbentuk di bawah telapak tangan Xiao Yan pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah itu, mereka dengan keras menabrak Hun Yuantian dengan marah. Bahkan Hun Yuantian tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi setelah melihat serangan dari Xiao Yan ini. Kemampuan untuk menggunakan beberapa Douqi bersama-sama adalah sesuatu yang bahkan tidak dia miliki. Makam kematian. Aura mematikan yang padat dengan liar melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Yuantian. Akhirnya, itu berubah menjadi makam hitam besar 10.000 kaki di depannya. Ada suara tajam bergema dari makam. Bang bang bang. Banyak keterampilan Dou kelas Tian turun dari langit dan dengan keras menabrak makam hitam besar. Gelombang energi besar menyebar, menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 kaki runtuh menjadi kekosongan hitam gelap. Dihadapkan dengan ledakan liar dan kekerasan ini, aura kematian di makam hitam juga menghilang dengan cepat. Akhirnya, ledakan terdengar dan meledak terpisah. Xiao Yan baru saja akan terus mengejar setelah melirik makam yang runtuh saat telinganya bergerak. Dia tiba-tiba berbalik. Tinju besarnya secara refleks menghantam ruang di belakangnya dengan kejam. Bang! Ruang beriak dan pilar batu hitam raksasa pecah darinya. Itu bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Segera, suara keras dan jelas muncul. Xiao Yan dan pilar batu dikirim terbang mundur. Tubuh Xiao Yan mengambil alih selusin langkah mundur sebelum dia menstabilkan dirinya. Rasa manis muncul dari tenggorokannya. Namun, ini dengan cepat ditelan olehnya. Kekuatan Hun Sengtian bahkan lebih kuat dari Hun Yuantian. Dia juga menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia menyerang. Namun, tabrakan semacam ini mungkin menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit buruk tetapi dia juga tidak tampak dalam kondisi yang baik. Xiao Yan mengangkat matanya. Dia memandang Hun Tiansheng, yang muncul dengan pilar batu di tangannya. Wajah yang terakhir memerah. Bahkan auranya mulai berfluktuasi secara intens. Bocah sialan. Tidak heran kamu bisa merebut gerbang keheningan maut dari tangan Hun Yuantian. Hun Sengtain menatap tajam ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Menjadi semakin sulit untuk berurusan dengan bocah ini. Ayo serang bersama dan habisi dia sampai mati. Hun Yuantian melintas dan muncul di samping Hun Sengtian sebelum berbicara dengan suara padat. Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya hitam tiba-tiba muncul di dalamnya. Akhirnya, itu berubah menjadi gerbang hitam raksasa besar. Itu mengejutkan gerbang keheningan yang mematikan. Pergi. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah memanggil Deadly Silence Gate. Kekuatan hisap yang kuat segera melonjak keluar dari dalam gerbang dan menyeret duo Hun Yuantian ke dalamnya. Bocah, kamu benar-benar berani menyerahkan dirimu kepada kami. Mata duo Hun Yuantian menjadi cerah setelah melihat Xiao Yan mengeluarkan Deadly Silence Gate. Mereka bahkan tidak melakukan perlawanan saat mereka menggunakan kekuatan isap untuk masuk ke dalam Deadly Silence Gate. Senyum dingin melintas di mata Xiao Yan setelah melihat tindakan keduanya. Dia secara alami tidak akan mengulangi kesalahan bodoh yang sama yang pernah dilakukan Hun Yuantian. Duo Hun Yuantian muncul di dalam Deadly Silence Gate. Namun, mereka bergegas mencari batu spiritual untuk menghilangkan jejak spiritual Xiao Yan ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa gerbang keheningan maut ini sebenarnya dipenuhi dengan nyala api yang mengerikan. Ada yang salah? Ayo kabur. Ekspresi duo Hun Yuantian berubah setelah melihat api merah muda yang menyebar di tempat itu. Gerbang keheningan maut ini telah diganggu oleh Xiao Yan. Bang bang. Namun, keduanya baru saja mundur ketika api teratai iblis pemurni di sekitar mereka melonjak dari segala arah. Nyala api berubah menjadi banyak naga api yang menggigit dengan liar pada keduanya. Ledakan. Duo Hun Yuantian melambaikan lengan baju mereka. Pilar Douqi yang perkasa menyebarkan naga api yang menerkam mereka. Tubuh mereka melintas dan mereka muncul di pintu masuk ke Deadly Silence World. Sosok 10.000 kaki tiba-tiba dengan kuat memblokir pintu keluar ketika mereka berdua muncul di depan pintu masuk ke Deadly Silence World. Segera setelah itu, gelombang sonik spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyerang mereka. Mu. 3 kemarahan ilahi musim semi kuning terus-menerus dilepaskan. Serangan gelombang sonik spiritual yang menakutkan itu secara langsung mengirim duo Hun Yuantian terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Serangan liar ini menyebabkan jiwa mereka menjadi sedikit pusing. Karena kamu sudah masuk, kamu bisa lupa pergi.
Tawa dingin sedingin es Xiao Yan bergemuruh di seluruh Deadly Silence Gate. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan banyak 6 api berwarna, yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan dengan cepat muncul di telapak tangannya. Akhirnya, mereka terus terbang ke Deadly Silence Gate. Teratai api datang satu demi satu. Mereka melayang di udara Deadly Silence Gate tetapi tidak menyerang duo Hun Yuantian. Sebaliknya, mereka dikumpulkan satu demi satu. Dalam waktu singkat itu, sudah ada 10 teratai api pemusnahan. Angka ini menyebabkan ekspresi duo Hun Yuantian berubah. Mereka tidak takut pada satu teratai api pemusnahan. Namun, jika 10 dari mereka ditambahkan bersama dan meledak di dalam ruang terbatas ini, bahkan mereka berdua tidak akan mampu menanggungnya. Mengisi daya dari sini, keduanya saling bertukar pandang dan mengatupkan gigi mereka. Segera, mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya yang melesat ke arah pintu keluar dengan kecepatan seperti kilat. Mereka memutuskan untuk menahan kemarahan ilahi musim semi kuning Xiao Yan dan menyerbu keluar dari gerbang keheningan maut. Sudah terlambat. Xiao Yan hanya tersenyum dingin saat dia melihat aksi keduanya. Dia melemparkan 3 teratai api pemusnahan lagi ke dalam. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan semua teratai api pemusnahan di dalam gerbang keheningan maut meledak dengan liar pada saat ini. Terlebih lagi, Xiao Yan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke Deadly Silence Gate saat Extermination Fire Lotus meledak. Jejak spiritual pada batu spiritual juga telah dihancurkan. Bang! Gerbang keheningan maut tiba-tiba melepaskan gelombang kabut hitam saat batu spiritual itu pecah. Setelah itu, ruang itu sendiri juga mulai runtuh pada saat ini. Kekuatan penghancur yang tak terlukiskan dengan gila-gilaan menyapu ke arah duo Hun Yuan dengan kekuatan pemusnahan ledakan lotus api. Dia telah membiarkan gerbang keheningan maut menghancurkan dirinya sendiri. Kejutan dan sakit hati yang ekstrim muncul di mata Hun Yuantian setelah dia melihat pemandangan ini. Dia telah membangun gerbang keheningan maut ini selama ratusan tahun. Namun, Xiao Yan hanya memerintahkannya untuk menghancurkan diri sendiri. Benak. Namun, kekuatan mengerikan itu telah menyerangnya sementara pikiran ini melintas di benaknya. Itu langsung melahap mereka berdua. Xiao Yan menyaksikan Deadly Silence Gate yang meledak liar dari langit. Tubuhnya dengan cepat menarik kembali dan menyeka keringat dingin di dahinya. Kali ini, 2 iblis tua yang tidak akan mati ini akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Bagaimana bisa begitu mudah untuk merebutnya kembali? Tawa rendah dan dingin terdengar. Hati Xiao Yan bergetar saat dia berbalik ke arah lautan magma di bawah. Pusaran yang sangat besar telah muncul di tempat itu. Seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Rumah Dewa Kuno, apakah akhirnya akan muncul ke permukaan? Mata Xiao Yan menjadi semakin sedingin es saat dia melihat adegan ini. Bab 1627, munculnya Mansion. Gelombang raksasa tiba-tiba terbentuk di lautan magma yang luas. Pusaran air besar 10.000 kaki perlahan terbentuk di permukaan lautan magma. Sepertinya ada sesuatu yang muncul dari ujung pusaran air. Semacam fluktuasi misterius beriak di seluruh tempat. Kejadian tak terduga yang terjadi pada magma menarik perhatian banyak orang. Segera, ekspresi terkejut melonjak di wajah mereka. Mata Xiao Yan muram saat mereka melihat pusaran air magma yang bergolak di bawah. Kehati-hatian yang kaya muncul jauh di dalam matanya. Dia tidak lupa bahwa ada makhluk misterius yang menjaga istana Dewa Kuno. Jika benda itu keluar, tidak ada prediksi perubahan drastis seperti apa yang akan terjadi dalam pertempuran ini. Sementara Xiao Yan telah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menatap pusaran air magma, ruang di belakangnya tiba-tiba bergetar. Sosok tua yang menyedihkan muncul. Aura kematian yang padat, yang awalnya menutupi tubuhnya, telah sangat memudar. Jelas, dia terluka parah. Dia sebenarnya masih hidup. Xiao Yan menoleh setelah mendeteksi orang ini. Dia menatap lelaki tua yang lelah itu dan sebuah kejutan tanpa sadar melintas di matanya. Namun, senyum dingin muncul setelah matanya menyapu ke arah sosok yang diraih di tangan Hun Tiansheng. Orang dengan nasib yang tidak diketahui itu secara alami adalah Hun Yuantian. Xiao Yan telah menggunakan lebih dari selusin teratai api pemusnahan dan meledakkan gerbang keheningan maut. Dengan superimposisi keduanya, kekuatan destruktif yang diciptakan cukup menakutkan untuk menyebabkan hanya gemetar karena merasa kedinginan. Meskipun duo Hun Yuantian adalah bintang 8 elit Douseng, mereka masih berakhir dengan 1 tewas dan 1 terluka parah. Hun Sengtian, yang telah muncul, meludahkan seteguk darah segar sebelum melihat Xiao Yan dari kejauhan dengan wajah ketakutan.
Meskipun masih ada ekspresi ganas yang berkedip di matanya, dia juga mengerti bahwa dia mungkin tidak dapat bertarung dengan Xiao Yan dalam kondisinya saat ini. Dia segera mengatupkan giginya dan menyeret tubuhnya yang terluka parah dan dengan cepat mundur. Xiao Yan melirik Hun Tiansheng, yang telah melarikan diri, tetapi tidak mengejar. Meskipun dia telah bersekongkol dan berhasil melukai satu pihak secara serius sambil membunuh yang lain, kelelahan yang dia alami juga tidak bisa diremehkan. Selain itu, rumah Dewa Kuno Tusi akan segera muncul. Sebagian besar perhatiannya teralih ke sana. Meskipun Hun Sengtian dapat melarikan diri, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Percikan-percikan. Pusaran air magma besar berputar dengan intensitas yang semakin besar. Suara percikan gempa bumi bergema di langit. Bang! Suara keras tiba-tiba muncul di langit. Segera setelah itu, 3 sosok menyedihkan ditarik kembali. 2 dari mereka berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Aura maut yang melekat pada mereka hampir sepenuhnya menghilang. Kekuatan bertarung mereka juga menjadi jauh lebih lemah. Itu benar-benar lelucon bagi mereka untuk memblokir Gu Yuan dengan kekuatan mereka. Selama serangan dari ahli semacam itu berhasil membuat kontak sekecil apapun dengan mereka, mereka akan terluka parah. Nihility Pak, kita tidak bisa menghentikannya. 2 individu dengan aura mematikan di sekitar mereka memiliki wajah pucat saat mereka melihat Nihility Devouring Flame di samping mereka, yang memiliki api hitam yang agak kacau, dan berteriak. Api hitam di dalam mata Nihility Devouring Flame sedikit berdesir. Beberapa ketidakpuasan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa dia masih tidak dapat melawan Gu Yuan meskipun jiwanya telah maju ke negara Di. Gu Yuan juga muncul tidak jauh dari ketiganya. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat mereka melirik mereka. Jika bukan karena jiwa Nihility Devouring Flame telah mencapai di stat, dia pasti sudah membunuh 2 lainnya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dibiarkan tetap hidup sampai sekarang? Namun, dia juga mengerti bahwa alasan Nihility Devouring Flame bertarung dengan seluruh kekuatan mereka hanyalah untuk menghalangi dia. Hun Tiandi. Gu Yuan mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok yang mengendalikan giok Dewa Kuno Tusi. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melangkah maju. Ruang berfluktuasi dan dia muncul di belakang Hun Tiandi. Gelombang dunia melonjak. Akhirnya, itu berubah menjadi telapak tangan pasang surut besar yang dengan keras menabrak Hun Tiandi. Bang! Hun Tiandi tertawa keras menghadapi serangan Gu Yuan. Sebuah telapak tangan dipukul ke depan dan ruang itu hancur. Dia langsung menerima serangan telapak tangan Gu Yuan. Gu Yuan, sudah terlambat. Selanjutnya, mari kita tunggu Tusi Ancient God Mansion muncul. Hun Tiandi dengan cepat menarik kembali. Tangannya masih dengan erat menggenggam Tusi Ancient Hot Jade. Ekspresi Gu Yuan tenggelam saat dia mendengar kata-kata Hun Tiandi. Matanya melirik ke laut magma di bawah dan menemukan bahwa pusaran air di laut magma tiba-tiba habis 10 kali lipat. Bang bang bang. Setelah pusaran air dikeluarkan, pilar api magma setinggi 10.000 kaki tiba-tiba keluar dari laut magma ke segala arah. Banyak dari kedua belah pihak terjebak di dalamnya. Panas yang ekstrim dan kekuatan ofensif segera mengakibatkan kematian dari kedua belah pihak. Hun Tiandi mengungkapkan kegembiraan liar yang meningkat di matanya saat dia melihat gelombang raksasa yang muncul di permukaan magma. Dia bisa mendeteksi bahwa Tusi Ancient God Jade di tangannya tiba-tiba menjadi sangat panas. Guyuran. Gelombang magma besar 10.000 kaki naik tiba-tiba sebelum menghantam dengan kejam. Itu menyebabkan magma memercik ke langit. Pusaran air magma yang berputar cepat itu juga berangsur-angsur melambat. Magma besar mulai menonjol dari permukaan laut magma saat kecepatan rotasi melambat. Magma merah cerah tersebar. Setelah itu, sebuah pintu batu kuno perlahan bangkit dari magma dan berdiri di langit di depan banyak pasang mata yang panas. Magma di pintu batu dengan cepat menghilang. Aura kuno dan sunyi segera memenuhi dunia ini. Semuanya hening di bawah aura ini. Bahkan mereka yang sekuat Gu Yuan atau Hun Tiandi merasakan teror dari dalam hati mereka. Itu adalah aura yang berdiri di atas dunia ini. Pasang mata, yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke pintu batu kuno. Akhirnya, mata ini terfokus pada 3 kata kuno di pintu batu. Rumah Dewa Kuno. Mata Hun Tiandi telah melepaskan cahaya yang menakutkan pada saat ini. Bahkan ketenangannya, jantungnya tanpa sadar berdebar ketika dia secara pribadi melihat kata-kata yang telah dia kejar selama ribuan tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Hun Tiandi bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia tanpa sadar menghadap ke langit dan tertawa liar.
Tawanya seperti guntur saat bergema di langit. Apakah ini gua dewa kuno yang legendaris? Gu Yuan sedikit linglung. Dia terkejut ketika dia melihat pintu batu kuno yang berdiri diam di atas magma. Aura di atasnya memungkinkan dia untuk memahami bahwa ini bukan objek palsu. Sebaliknya, itu adalah objek Doudi asli. Hanya sesuatu yang ditinggalkan oleh Doudi legendaris yang bisa membuatnya merasa sangat ketakutan. Gu Yuan pulih beberapa saat kemudian setelah melihat pintu batu kuno yang tenang dan tidak bergerak. Matanya mengandung perasaan yang agak rumit. 8 klan kuno telah terlibat dalam beberapa pertempuran kacau untuk istana dewa kuno ini. Tidak terduga bahwa itu bisa dipanggil ribuan tahun kemudian, ketika hanya 4 dari 8 klan yang tersisa. Pintu batu kuno yang sangat besar berdiri di atas magma. Semua orang tampak sangat kecil di depan ukurannya yang raksasa. Di mata mereka, pintu batu ini tampak seperti milik dunia lain dan sangat misterius. Hah? Xiao Yan menghela napas panjang. Meskipun ini sudah kedua kalinya dia melihat pintu batu kuno, masih ada beberapa kejutan di hatinya. Dia bisa mendeteksi bahwa semakin dekat dia ke pintu batu, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Berdasarkan tebakannya, kemungkinan ada sangat sedikit orang di antara semua orang yang hadir yang bisa menuju ke depan pintu batu. Gua Dewa Kuno telah muncul. Kemungkinan Hun Tiandi akan bertindak untuk merebut di pil embrionik. Namun, mengapa makhluk misterius itu tidak muncul? Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan saat mereka dengan hati-hati menyapu lautan magma. Karena munculnya pintu batu kuno, seluruh wilayah laut tampaknya diselimuti oleh tekanan aneh. Di bawah tekanan ini, bahkan jiwa keadaan di Xiao Yan tidak dapat menyelidiki aktivitas di dalam magma. Hun Tiandi menghirup beberapa napas dalam-dalam saat dia berdiri di langit. Baru saat itulah dia menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Segera, dia perlahan mengangkat tusi Ancient God Jade di tangannya. Giok kuno samar-samar memiliki cahaya yang mengalir di atasnya. Pada saat cahaya berkelap-kelip di atas batu giok kuno, sepertinya ada juga cahaya yang berkedip-kedip di atas dinding batu kuno yang tertutup rapat. Pintu kuno itu, yang telah tertutup rapat selama 10.000 tahun, tampaknya menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Hun Tiandi tampak bersukacita saat melihat pemandangan ini. Sebelum dia bisa membuka langkahnya dan maju, sesosok datang dengan tergesa-gesa dan berusaha merebut batu giok kuno dari tangannya. Hi, Gu Yuan, apa kamu tidak bisa menahan diri lagi? Hun Tiandi tertawa dingin saat melihat ini. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di kejauhan, menghindari Gu Yuan dalam prosesnya. Bagaimana bisa begitu sederhana untuk membuka mansion? Gu Yuan tertawa dingin. Tubuhnya berkelebat lagi dan mengikuti Hun Tiandi seperti bayangan. Itu tidak memberinya waktu untuk membuka mansion. Anda, niat membunuh muncul di mata Hun Tiandi saat dia melihat Gu Yuan terus mengganggunya. Kekuatannya sebanding dengan Gu Yuan. Jika yang terakhir bersikeras mengganggunya, dia benar-benar tidak akan bisa mengalihkan perhatiannya. Banyak pasang mata menatap dua sosok cahaya yang tampak bergerak bersama di langit. Mereka semua hanya bisa mengepalkan tangan dan menatap. Mereka tidak dapat melakukan intervensi dalam pertarungan di level itu. Percikan-percikan. Xiao Yan melirik pertempuran di langit. Telinganya tiba-tiba bergerak ketika dia mendengar suara magma yang bergolak kuat. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah lautan magma, hanya untuk melihat bahwa itu tenang dan tampaknya tidak ada riak. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengalihkan pandangannya. Tatapannya menatap tajam ke permukaan magma. Keheningan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum dia tiba-tiba mengecilkan matanya. Teriakan keras terdengar, jauhi magma. Buru-buru. Gelombang raksasa setinggi 100.000 kaki tiba-tiba naik di laut magma yang tenang saat teriakan tajam ini terdengar. Segera setelah itu, raungan yang menggetarkan bergema di tempat ini dengan cara yang hebat. Ekspresi Gu Yuan dan Hun Tiandi tiba-tiba berubah setelah raungan yang tampaknya berasal dari zaman kuno ini dipancarkan. Aura ini, sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka. Hahaha, kaisar ini akhirnya bisa melihat langit lagi. Magma 100.000 kaki melesat ke langit sebagai aura ganas, yang menyebabkan cuaca berubah, meletus dari dalam lautan magma. Bab 1628, Krisis. Magma merah terang tampaknya telah melahap dunia. Sepintas, tampak seolah-olah seluruh dunia dipenuhi oleh magma setinggi 100.000 kaki. Suhu yang sangat tinggi telah mengubah seluruh dunia ini menjadi tungku.
Kedua pasukan terpaksa buru-buru mundur karena gelombang magma besar yang mengerikan. Banyak pasang mata terkejut saat mereka melihat ke bawah magma. Pada saat ini, bahkan mereka dapat merasakan makhluk yang sangat menakutkan yang tersembunyi di bawah lautan magma. Gu Yuan dan Hun Tiandi juga berhenti karena adegan ini. Mata mereka dengan hati-hati melihat ke arah laut magma. Bahkan mereka bisa merasakan bahaya di bawah auranya yang kuat. Sepertinya Xiao Yan memang benar. Memang ada makhluk misterius yang menjaga istana Dewa Kuno. Wajah Gu Yuan serius saat matanya berkedip. Gemuruh. Air terjun magma yang naik ke udara turun dengan tiba-tiba dan mendarat di laut magma. Itu berubah menjadi gelombang besar yang dengan cepat menyebar dan menutupi gunung yang jauh. Dengan jatuhnya gelombang raksasa, makhluk besar tiba-tiba bangkit dari dalam lautan magma. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari tubuh makhluk itu masih sangat besar. Kepala makhluk misterius itu, yang samar-samar mengandung aura ganas dan menekan, bangkit dari bawah magma dan menatap banyak orang di langit. Mata besar itu memiliki kejutan yang melintas di atasnya. Tidak terduga bahwa benar-benar ada seseorang yang telah memperoleh tusi Ancient God Jade dan memanggil Ancient God Mansion dari tempat sialan itu. Mata besar makhluk misterius itu menyapu langit. Akhirnya, mereka berhenti pada duo Gu Yuan dan Hun Tiandi. Meskipun ada banyak orang di dunia ini, hanya keduanya yang layak diperlakukan dengan serius olehnya. Mata Gu Yuan dan Hun Tiandi sangat serius dan hati-hati saat mereka melihat makhluk misterius itu. Bahkan dengan pengalaman yang mereka berdua miliki, mereka masih tidak dapat mengidentifikasi makhluk besar ini. Lagi pula, mereka hanya melihat sebagian kecil dari makhluk misterius ini. Saya adalah kepala klan dari klan Gu Yuan. Bolehkah saya tahu siapa? Gu Yuan menangkupkan kedua tangannya ke arah makhluk misterius ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Hun Tiandi di sampingnya juga takut Gu Yuan akan bekerja sama dengan makhluk misterius itu. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan identitasnya. Nada suaranya sangat sopan. Klan Gu, klan Hun, sepertinya dua faksi yang tidak dianggap besar saat itu. Tidak terduga bahwa Anda bisa mendapatkan tusi Ancient God Jade. Makhluk misterius itu mengeluarkan raungan memekakkan telinga setelah mendengar mereka berdua berbicara. Itu menyebabkan permukaan magma naik dan membentuk banyak pilar api magma. Gu Yuan dan Hun Tiandi terkejut mendengar kata-kata ini. Berdasarkan kata-kata itu, sepertinya makhluk ini sudah ada sejak lama. Puluhan ribu tahun yang lalu, klan Hun dan klan Gu memang tidak dianggap sebagai faksi teratas. Siapa yang memanggil istana Dewa Kuno? Kalau dipikir-pikir, kaisar ini memang berhutang budi padanya. Makhluk misterius itu sekali lagi bertanya tanpa khawatir tentang keterkejutan mereka berdua. Gu Yuan dan Hun Tiandi memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Yang pertama menjadi lebih buruk sementara yang terakhir bersukacita. Haha, teman ini, batu giok kuno ada di tanganku. Secara alami, hanya aku yang bisa memanggil istana Dewa Kuno. Hun Tiandi melangkah maju dan tertawa. Makhluk misterius itu melirik Hun Tiandi. Tiba-tiba, cahaya yang kuat melonjak. Segera, tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi pria parubaya berambut ungu kemasan. Dia mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan tekanan yang kaya saat mereka menatap Hun Tiandi. Dia tertawa tipis dan berkata, "Saya telah menerima bantuan Anda dan harus membantu Anda. Namun, saat ini saya memiliki hal lain yang harus dilakukan. Karena itu, kami akan menyelesaikan ini di masa depan." Petik 2. Gu Yuan dengan cepat menghela nafas lega sementara wajah Hun Tiandi di sampingnya tanpa sadar berkedut. Rasa dingin mengalir jauh di dalam mata itu. Jika bukan karena dia takut akan kekuatan mengerikan dari orang misterius itu, kemungkinan dia sudah memberikan perintah untuk membunuhnya. Pria parubaya itu mengabaikan Hun Tiandi setelah dia selesai berbicara. Mata emasnya tiba-tiba menyapu langit. Setelah itu, mereka berhenti di salah satu sosok. Ekspresi sedingin es segera melintas di kedua matanya. Xiao Yan di langit memasang ekspresi hati-hati. Wajahnya sedikit berubah setelah dia melihat bahwa orang misterius ini benar-benar mengarahkan pandangannya ke arahnya. Mungkinkah orang ini masih mengingatnya? Datang. Pria parubaya itu melihat ke arah Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan raungan naga muncul. Selanjutnya, cakar besar emas menerobos udara dan menyerang ke arah Xiao Yan. Sial, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek setelah dia melihat bahwa orang ini hanya menyerang sesukanya.
Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang. Pada saat yang sama, sosok spiritual muncul. Kemarahan ilahi musim semi kuning juga dengan cepat dilepaskan. Mu, gelombang sonik spiritual dengan kejam menabrak cakar emas besar. Namun, yang terakhir tidak bergerak. Tuan, bolehkah saya tahu bagaimana Xiao Yan menyinggung Anda? Ekspresi Gu Yuan juga berubah setelah melihat adegan ini. Dia buru-buru berteriak. Targetku adalah dia sendiri. Aku akan melawanmu jika kamu campur tangan. Orang misterius itu berteriak dengan suara sedingin es setelah mendengar tangisan Gu Yuan. Dia telah mendeteksi aroma anaknya dari darah Xiao Yan beberapa hari yang lalu. Kekuatan garis keturunan itu unik untuk suku mereka. Namun, Xiao Yan jelas-jelas adalah manusia sejati ketika seseorang memandangnya. Dalam hal itu, hanya ada satu jawaban. Dia pernah melahap dan menyempurnakan kekuatan garis keturunan anaknya. Anaknya bahkan mungkin telah dibunuh oleh orang ini. Ekspresi ganas di mata orang misterius ini menjadi sangat padat saat dia memikirkan hal ini. Haha, Gu Yuan, tampaknya bahkan surga tidak membantumu. Hun Tiandi juga terkejut karena adegan ini. Namun, dia dengan cepat pulih dan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Wajah Gu Yuan sangat hijau. Meskipun dia tidak menyadari mengapa orang misterius ini akan menargetkan Xiao Yan, yang terakhir pada akhirnya adalah anggota pasukan aliansi. Selain itu, Xiao Yan juga menantu Gu Yuan. Tentu saja tidak mungkin bagi Gu Yuan untuk hanya melihatnya dibunuh oleh orang misterius ini. Dia segera berteriak dengan marah, hentikan dia. Lei Ying dan yang lainnya dari pasukan aliansi mengatupkan gigi mereka setelah mendengar suara Gu Yuan. Mereka hanya bisa memanggil keberanian dan serangan mereka. Xiao Yan bukan karakter biasa. Dia bukan seseorang yang bisa mereka tinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memilih untuk berdiri diam di samping dan tidak melakukan apa-apa. Suara angin kencang muncul dari sekitar orang misterius itu saat yang terakhir menyerang Xiao Yan. Orang misterius itu mendengus dingin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan, yang bahkan menyebabkan dunia bergetar, tersapu dengan liar. Bang-bang. Lei Ying, yang baru saja menyerbu ke depan, tidak punya waktu untuk menyerang ketika dia diserang oleh gelombang sonik yang menakutkan. Segera, dia ditembak ke belakang. Darah terus bergejolak di tubuhnya sementara wajahnya tertutupi oleh keterkejutan. Berat, serahkan hidupmu. Sosok misterius itu melintas dan muncul di depan Xiao Yan, yang sedang mundur. Tangannya meraih kepala Xiao Yan. Bang! Cahaya 9 warna besar tiba-tiba melintas di langit ketika orang misterius itu menyerang. Itu mengelilingi tubuh Xiao Yan dan dengan cepat mundur. 9 surga berwarna menelan piton. Tidak disangka masih ada Heaven Swallowing Piton yang masih ada di dunia ini. Orang misterius itu terkejut karena adegan ini. Matanya menatap ular piton raksasa berwarna 9 di langit dan berseru kaget. Eksekusi surga pembakaran Kaisar Emas. Api emas menyebar ke seluruh langit di tengah raungan. Akhirnya, itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang berukuran puluhan ribu kaki. Akhirnya, itu menghancurkan dengan kejam ke arah orang misterius itu. Bang! Orang misterius itu melemparkan pukulan ke depan dalam menghadapi serangan ini. Angin telapak tangan biasa itu segera menghancurkan sinar cahaya ketika pukulan itu dilempar. Serangan tidak signifikan. Pukulan itu menghancurkan sinar cahaya. Orang misterius itu tersenyum tipis. Segera, mata emasnya melihat ke arah Xiao Yan di kejauhan. Dia membuka langkahnya dan muncul di depan yang terakhir dalam mode seperti hantu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi ganas di mata orang misterius itu tiba-tiba melonjak saat dia melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat. Cahaya ungu emas muncul. Setelah itu, pukulan itu mengenai Xiao Yan dan Sun Er di sampingnya. Pergi. Cahaya datang mencolok. Setelah itu, ruang di sekitarnya langsung disegel. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Segera, ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya. Telapak tangannya menabrak Sun Er di sampingnya dan kekuatan besar menghancurkan area di sekitar segel cahaya. Tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. Meskipun penghancuran diri dari tubuh fisik seseorang tidak akan menyebabkan kematian seseorang setelah seseorang mencapai tingkat Xiao Yan, itu masih akan menghasilkan bahaya yang sangat besar. Bahkan mungkin mempengaruhi yayasan Xiao Yan. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Jangan, ekspresi Sun Er dengan cepat memucat setelah melihat adegan ini.
Suara aslinya yang dingin dan dingin tiba-tiba menjadi tajam. Bocah sialan, kamu benar-benar kejam. Orang misterius itu juga dikejutkan oleh kekejaman Xiao Yan. Namun, serangannya tidak melemah. Tubuh Xiao Yan membengkak dengan cepat. Tepat ketika tubuhnya akan runtuh, segel cahaya di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kilau cemerlang. Segel naga yang ditinggalkan Ziyan memungkinkan mereka berdua untuk mendeteksi jika yang lain berada dalam situasi berbahaya. Xiao Yan, jangan merusak diri sendiri. Suara wanita yang cemas tiba-tiba dipancarkan dari dalam segel cahaya yang berkedip-kedip. Setelah itu, cahaya keemasan terang tiba-tiba melonjak dari segel naga. Itu dengan cepat melilit tubuh Xiao Yan dan menekan gejalanya akan menghancurkan diri sendiri. Ruang di depan Xiao Yan dengan cepat terbelah dan membentuk garis retakan besar setelah penghancuran diri Xiao Yan ditekan. Cahaya keemasan terang meletus. Akhirnya, itu berubah menjadi naga emas besar. Naga itu meringkuk dan dengan cepat melilit Xiao Yan. Ziyan, beri jalan. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah dia melihat naga besar itu, yang tiba-tiba muncul dari luar angkasa. Mengingat kekuatan Ziyan, tubuhnya akan langsung hancur menjadi genangan darah jika serangan itu dengan kuat mengenai tubuhnya. Bersenandung, segel ungu emas besar, yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan, tiba-tiba muncul di atas kepala naga besar di depan mata tentara aliansi yang terkejut dan kegembiraan liar klan Hun. Namun, segel besar itu tiba-tiba berhenti tepat ketika semua orang mengira bahwa darah akan memercik. Segel cahaya dengan cepat runtuh. Cahaya melesat ke segala arah dan menyinari wajah orang misterius itu. Tubuhnya mulai bergidik seolah-olah dia menderita stroke. Anak, bab 1629, Kaisar Naga Tua. Segel cahaya ungu emas tergantung di atas kepala naga besar itu. Bahkan Ziyan hanya bisa menutup matanya di hadapan kekuatan penghancur yang besar. Namun, ketika dia bersiap untuk menanggung pemusnahan mendadak seperti serangan ketika segel cahaya tiba-tiba berhenti. Suara terengah-engah tiba-tiba muncul di langit saat semua orang menyaksikan segel cahaya di atas kepala naga besar itu. Beberapa ahli dari klan Hun mengungkapkan ekspresi kecewa. Bajingan, ekspresi Gu Yuan menjadi relatif jelek. Dia mengatupkan giginya dan tubuhnya berkedip. Setelah itu, dia menyerah untuk berurusan dengan Hun Tiandi dan muncul di depan orang misterius itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang memaksa Ziyan dan Xiao Yan kembali. Kedua matanya mengandung kemarahan saat dia melihat orang misterius di depannya dan menuntut dengan suara yang dalam, bukankah kamu sedikit berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat kamu menyerang? Orang misterius itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Gu Yuan. Matanya tercengang saat mereka menatap naga emas besar yang melilit Xiao Yan. Dia bisa merasakan aroma garis keturunan yang sangat familiar dari dalam tubuh naga emas. Itu adalah garis keturunan dari nenek moyang yang sama. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memilikinya adalah anaknya sejak saat itu. Anak, mata emas pria misterius itu, yang awalnya dipenuhi dengan keganasan yang mengerikan, telah menjadi lembut pada saat itu. Jantungnya, yang telah tenang dan sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba berdebar kencang. Matanya menatap Ziyan saat dia bergumam. Gu Yuan terkejut melihat ekspresi orang ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa anakmu? Naga emas besar itu menyusut dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi seorang wanita berambut ungu dengan sosok anggun. Matanya yang cantik sedikit marah saat dia memelototi orang misterius itu. Setelah itu, dia mendukung Xiao Yan di sampingnya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kenapa kamu datang? Xiao Yan menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Dia melirik Ziyan di sampingnya dan tanpa sadar bertanya dengan senyum pahit. Beraninya kau menanyakan ini padaku. Masalah besar telah terjadi, namun kamu tidak memberitahu suku naga Void kunoku, alis Ziyan diluruskan saat hal ini disebutkan. Akhirnya dia berbicara, dengan marah. Masalah ini terlalu besar. Jika suku naga Void kuno Anda terseret ke dalamnya dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda akan kesulitan untuk bertahan hidup. Xiao Yan menghela nafas. Mengingat karakter klan Hun, faksi mana di benua ini akan mampu bertahan secara mandiri jika mereka berhasil mendapatkan istana Dewa Kuno. Ziyan memutar matanya ke arah Xiao Yan. Dia dengan cepat melihat orang misterius itu, yang dihalangi oleh Gu Yuan. Dengan cemberut, dia bertanya, siapa orang ini? Apa kekuatan yang menakutkan? Namun, auranya ini sepertinya agak familiar.
Kalimat terakhirnya sangat lembut. Lagi pula, dia tidak ingat bahwa dia pernah berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Penjaga istana Dewa Kuno. Saya tidak tahu mengapa dia bersikeras membunuh saya. Xiao Yan tertawa pahit. Dia hanya menerobos ke alam bawah dan tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan orang ini. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat memahami niat membunuh orang misterius itu. Hal-hal yang sedikit merepotkan. Ziyan menghela nafas. Tangannya dengan lembut menarik ruang di depannya. Retakan spasial terbentuk. Orang bisa mendengar suara angin kencang dari dalamnya. Segera setelah itu, banyak sosok bergegas keluar. Mereka secara mengejutkan adalah tetua dari suku Naga Void kuno. Meskipun Naga Void kuno saya tidak lagi sekuat ketika berada di puncaknya, kami pasti akan membalas budi besar yang telah Anda berikan kepada suku Naga kuno kami. Kali ini, kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk membantumu. Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah melihat banyak sesepuh dari suku Naga Void kuno. Dia menghela nafas dan dengan serius menangkupkan tangannya ke arah orang-orang ini. Ucapan terima kasih saja tidak adil untuk bantuan sebesar itu. Xiao Yan akan mengingat bantuan yang kau pinjamkan padaku hari ini. Haha, Tuan Xiao Yan terlalu sopan. Jika Anda tidak melakukan intervensi berkali-kali, bagaimana suku naga kuno kita akan mendapatkan kesempatan untuk bersatu? Banyak sesepuh segera menangkupkan tangan mereka dan dengan sopan berkata setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Haha, teman ini. Jika Anda ingin membunuh bocah itu, saya dapat membantu Anda memblokir Gu Yuan ini. Hun Tiandi menatap orang misterius yang berhadapan dengan Gu Yuan. Hatinya tanpa sadar bersukacita saat dia tertawa. Ekspresi Gu Yuan segera berubah setelah mendengar kata-kata itu. Berhentilah menjadi orang yang sibuk. Orang misterius itu, yang awalnya sangat galak, tiba-tiba menangis dingin ke arah Hun Tiandi saat ekspresi Gu Yuan berubah. Anda melihat bahwa upaya persahabatannya disambut dengan respons dingin. Hun Tiandi tanpa sadar menjadi marah meskipun dia mengendalikan dirinya sendiri. Namun, dia dengan cepat menekannya. Ekspresi padat melintas di matanya. Zhu Huo, kamu anak nakal. Apakah Anda masih ingat kaisar ini? Orang misterius itu menoleh setelah memaksa Hun Tiandi kembali dengan kata-katanya. Matanya menoleh ke arah tetua suku naga kuno dan berteriak dengan suara yang dalam. Orang yang sombong. Kelompok tetua suku naga Void kuno itu segera sangat marah. Orang ini sebenarnya merendahkan mereka dengan kata-katanya. Orang misterius itu terkejut setelah dicaci habis-habisan oleh sesepuh ini. Dia segera merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Sudah bertahun-tahun. Bahkan dengan umur suku naga kuno, kemungkinan sangat sedikit yang bisa hidup sampai sekarang. Orang yang berdiri di tempat pemimpin di antara banyak tetua saat ini adalah tetua pertama tertua dari suku naga Void kuno. Dia juga Zhu Huo yang disebutkan orang misterius itu. Matanya saat ini sedikit terpana saat dia melihat orang misterius itu. Matanya yang keruh itu sedikit tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Suku naga Void kuno tidak memiliki kaisar naga untuk waktu yang lama. Kaisar ini adalah kaisar naga sejati saat ini dari suku naga Void kuno. Wajah Ziyan juga sedikit dingin saat dia berbicara dengan suara samar. Melihat Ziyan membuka mulutnya, orang misterius, yang memiliki wajah penuh dengan kekuatan dan martabat sebelumnya, segera menjadi tercengang. Gu Yuan mengira dia akan menyerang dan melukai seseorang ketika dia secara mengejutkan menggosokkan kedua tangannya karena malu. Dia mengangguk berulang kali, kamu benar. Adalah tepat bagimu untuk menjadi kaisar naga. Anda harus menjadi kaisar naga. Petik 2. Semua orang, termasuk Ziyan, tercengang melihat penampilannya. Mereka dengan cepat mengungkapkan beberapa ekspresi aneh. Orang ini, benar-benar aneh. Penatua ini, hari ini adalah perang besar antara pasukan aliansi kita dan klan Hun. Saya harap Anda bisa berdiri diam di samping dan tidak ikut campur. Ekspresi Yan ini melunak saat dia berkata. Tidak ikut campur. Baiklah, baiklah. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Hihi, bisakah kamu mengizinkanku untuk sedikit lebih dekat? Orang misterius itu mengangguk tanpa ragu setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengucapkan kata-kata itu dengan wajah datar. Tidak ada dalam perilakunya saat ini yang menunjukkan sikap orang yang sangat terampil dari sebelumnya. Semua orang merasa seperti disambar petir setelah mendengar permintaan misterius ini. Beberapa garis hitam muncul di dahinya. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kekuatan menakutkan dari bagian lain.
Kelompok Guyuan di sekitar mengerutkan kening dalam-dalam saat melihat perilaku aneh yang tiba-tiba dari orang itu. Namun, mereka tanpa sadar menghela nafas lega setelah melihat bahwa orang ini tidak memiliki niat membunuh. Terlepas dari apa situasinya, yang terbaik adalah tidak menjadi musuh dengan orang ini. Sosok orang misterius itu muncul di depan Ziyan dalam sekejap setelah dia mendapat izin untuk melakukannya. Matanya menyapu wajah cantik itu. Wajah kerasnya itu mengungkapkan senyum rumit saat dia menghela nafas pelan, "Kamu sangat mirip dengan ibumu. Kamu telah melihat ibuku." Ekspresi Ziyan dengan cepat berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap pria di depannya dengan tidak percaya. Ketika matanya dengan jelas melihat sepasang mata emas, perasaan aneh tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Perasaan yang tidak biasa ini menyebabkan tubuh halus Ziyan tiba-tiba bergetar. Gigi peraknya dengan lembut menggigit bibir merahnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan orang di depannya. Cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari dalam kedua tubuh mereka saat tangan mereka melakukan kontak. Akhirnya, cahaya menyatu dengan sempurna pada titik di mana tangan mereka bersentuhan. Semacam tekanan yang sangat menakutkan menyebar samar-samar. Bam! Banyak sesepuh dari suku naga kuno di belakang Ziyan segera berlutut. Tekanan semacam itu menyebabkan mereka bahkan tidak bisa membalas. "Kamu." Ziyan terkejut saat dia melihat cahaya keemasan, yang terjalin sempurna satu sama lain. Riak besar muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Matanya yang cantik menatap pria yang tampak lembut di depannya dan matanya menjadi dingin. Xiao Yan, yang berdiri di belakang Ziyan, tampaknya telah memahami sesuatu setelah melihat adegan ini. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat mirip dengan Ziyan. Kemungkinan ada hubungan darah antara keduanya. Apalagi, hubungan ini bisa sangat, ayah dan anak. Sangat mungkin bahwa orang misterius ini adalah Kaisar Naga Tua dari suku Naga Void kuno yang telah hilang selama ribuan tahun. Tidak heran dia berencana untuk membunuhku. Sebenarnya karena tubuhku memiliki darah esensi naga kuno yang pernah diberikan Ziyan kepadaku. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa orang ini bersikeras mengejarnya. Namun, dari ekspresi Ziyan, sepertinya dia tidak terlalu bersemangat. Namun demikian, Xiao Yan bisa merasakan gelombang besar yang bergejolak di hatinya. Anak, pria berambut ungu emas itu sedikit tak berdaya saat ia melihat wajah Ziyan, yang tiba-tiba berubah sedingin es. Dia jelas tidak memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Dia hanya bisa terus menggosok tangannya dan menatap Ziyan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus berbicara. "Saya seorang yatim piatu. Aku tidak punya ayah dan ibu." Ziyan berbicara dengan suara dingin. Namun, suaranya menyebabkan seseorang merasakan sakit hati. Xiao Yan menghela nafas. Ziyan saat itu tinggal sendirian di pegunungan yang dalam di wilayah sudut hitam. Meskipun bakatnya luar biasa, hidupnya pada akhirnya tidak bagus. Selanjutnya, dia secara tidak sengaja memakan body transforming grass yang belum matang. Baru saat itulah dia dibawa ke akademi dalam oleh penatua pertama Suqian. Namun, dia terus tetap kesepian. Dia secara bertahap mulai memiliki teman hanya setelah bertemu Xiao Yan. Sekarang dia memikirkannya, gadis kecil yang serakah dan cerdas itu memiliki sakit hati yang tidak diketahui oleh siapapun. Wanita berambut ungu berdiri dengan keras kepala berdiri di depannya. Beberapa air mata mengecewakan mengalir di matanya saat dia berbicara. "Ayah, dia pernah sangat mengantisipasi adegan ini. Ini adalah kesalahanku. Ini adalah kesalahanku. Saya seharusnya tidak serakah untuk rumah Dewa Kuno. Itu semua karena bajingan Tusi Dewa Kuno itu. Dia telah bersekongkol melawan saya dan menyebabkan saya terjebak untuk waktu yang lama." Petik 2. Pria berambut ungu emas yang tampak tegas itu panik setelah melihat air mata di mata Ziyan. Dia mencoba tersandung ke depan. "Anakku, berhentilah menangis, berhentilah menangis. Ini semua salahku. Ayah akan mendengarkan Anda tidak peduli apa yang Anda katakan di masa depan. Aku bisa bersumpah jika kamu tidak percaya padaku." Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ahli puncak ini, yang pernah mengguncang seluruh benua, bertindak dengan cara yang tidak berdaya. Sepertinya dia sangat peduli dengan Ziyan. Orang-orang di sekitarnya juga benar-benar sunyi. Jelas, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para sesepuh dari semua itu menjadi terpana. Sebuah pikiran yang menyebabkan mereka gemetar melonjak di dalam hati mereka.
Ziyan dengan lembut menarik napas. Matanya merah saat dia menatap pria parubaya yang agak lugas, yang awalnya memiliki aura yang sangat kuat, menggosok tangannya di depannya. Tiba-tiba, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk Hun Tiandi di kejauhan. Suaranya terdengar saat dia berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu membunuhnya?" Baik, pria parubaya itu terkejut setelah mendengar ini. Segera, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di matanya. Bab 1630, Rumah Dewa Kuno muncul. Pasukan aliansi menjadi terpana ketika mereka melihat aura ganas yang mengerikan sekali lagi melonjak ke pria parubaya itu. Di pihak klan Hun, ekspresi sombong mereka yang semula langsung menjadi jelek. Yang mulia, mantan Kaisar Naga, apakah itu benar-benar Anda? Pada saat ini, pikiran Penatua Zuluo yang kabur, akhirnya terbangun. Dia juga menemukan wajah yang mirip dengan orang di depannya dari ingatannya yang jauh. Segera, tubuhnya bergetar terus-menerus karena kegembiraan. Bahkan air matanya yang dulu sudah mulai mengalir. Saya pikir Anda telah benar-benar lupa tentang kaisar ini. Pria parubaya itu tersenyum dan berkomentar setelah menuju ini. Anak kecil ini tidak berani melakukannya. Penatua Zuhuo menggelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun penampilan luarnya tampak lebih tua, dia mengerti bahwa dia hanyalah seorang pemuda ketika ayah Ziyan bertanggung jawab atas suku naga Void kuno. Sesepuh lain dari suku naga kuno saling memandang. Kegembiraan melonjak di mata mereka. Tidak ada yang menyangka kaisar naga sebelumnya, yang dikabarkan hilang, sebenarnya masih hidup di dunia ini. Dengan ini, kekuatan suku naga Void kuno pasti akan melonjak. Melihat akhir ini, yang tiba-tiba menjadi pertemuan kerabat lama yang hilang, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, kegembiraan muncul di dalam hati mereka. Tidak disangka ahli misterius ini dan Ziyan benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Dengan cara ini, situasinya akan berbalik. Jadi kamu adalah kaisar naga sebelumnya dari suku naga Void kuno. Gu Yuan menghela nafas setelah melihat suasananya cukup bagus. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Meskipun aku lebih tua darimu, kekuatan seseorang masih yang paling penting. Anda bisa memanggil saya Zukun. Yang disebut Kaisar Naga sebelumnya tidak mengudara saat menghadapi Gu Yuan. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak Zukun." Gu Yuan mengungkapkan senyum di wajahnya setelah mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya. Secara alami sangat bermanfaat untuk berkenalan dengan ahli seperti itu. Yang mulia, Xiao Yan adalah dermawan hebat dari suku naga kuno kita. Dia telah menyelamatkan suku kami dari banyak situasi kritis. Terlebih lagi, jika bukan karena dia, Ziyan tidak akan bisa kembali dengan selamat ke suku kita. Penatua Zuhuo melangkah maju dan berbicara dengan hormat. Situasi kritis. Bagaimana suku naga Void kuno seperti sekarang? Zukun terkejut mendengar ini. Ekspresinya dengan cepat tenggelam. Eranya adalah puncak dari suku naga Void kuno. Hampir tidak ada faksi di benua yang berani menyinggung perasaannya. Penatua Zuhuo ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia secara kasar menjelaskan beberapa insiden yang terjadi setelah dia sang kaisar naga hilang. Mata Zukun memiliki kemarahan yang melintas di matanya setelah dia mendengar suku naga kuno dipisahkan menjadi 4. Jelas, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini, yang awalnya sangat menghormatinya, akan menjadi sangat berani setelah dia menghilang. Sepertinya aku benar-benar kacau kali ini. Untungnya, mereka tidak melakukan kesalahan besar. Keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Zukun setelah Zuhuo menjelaskan situasinya dengan kasar. Dia tersenyum menatap Xiao Yan. Ekspresi wajahnya sangat hangat. Itu benar-benar berbeda dari keganasannya dari sebelumnya. Dari apa yang telah diringkas Zuhuo, dia dapat mengatakan bahwa Ziyan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan ini. Menambahkan ini ke bagaimana Ziyan telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Xiao Yan sebelumnya, dia mengerti bahwa jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan hari ini, kemungkinan masalah itu akan sulit untuk diselesaikan. Xiao Yan sedikit terdiam saat dia melihat, di wajah yang sangat hangat. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, "Penatua benar-benar tahu bagaimana bercanda. Memanggilku lebih tua membuat kita tampak seperti orang asing. Anda berteman baik dengan Ziyan. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya paman." Zukun melambaikan tangannya dan buru-buru berkata. Xiao Yan sekali lagi terdiam.
Dia tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menangkupkan kedua tangannya dan memanggil, Paman Zukun. Zukun tersenyum mengangguk setelah melihat ini. Sudut matanya melayang ke arah Xian, yang diam. Hatinya sedikit bersukacita setelah melihat ekspresi yang terakhir tampak menjadi agak lebih hangat. Haha, karena aku telah berjanji pada putriku, aku harus mengambil nyawa orang ini, Zukun menoleh. Matanya menatap Hun Tiandi agak jauh sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Gu Yuan di samping tanpa sadar tersenyum. Dia melihat ekspresi Hun Tiandi yang sangat jelek. Tiba-tiba, dia memiliki perasaan santai ingin tertawa ke arah langit. Ini benar-benar kasus keberuntungan seseorang yang diubah. Orang itu dari sebelumnya mencoba menambahkan penghinaan pada cedera sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa situasinya telah sepenuhnya berbalik dalam sekejap. Berdasarkan akal sehatnya, Gu Yuan sudah mengerti bahwa Zukun jelas tidak lebih lemah darinya. Yang terakhir juga di kelas Doseng bintang 9 yang maju. Dengan kekuatan mereka digabungkan, bahkan Hun Tiandi akan menderita kekalahan yang menyedihkan. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung. Sangat menyenangkan bagi saya untuk dapat menghadapi pertempuran besar segera setelah saya Fred. Tubuh Zukun perlahan-lahan melayang. Dia mengepalkan tinjunya. Kilauan ungu emas perlahan menyebar dari dalam tubuhnya saat dia menatap Hun Tiandi dan tertawa. Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Hun Tiandi mendengus dingin sambil memasang ekspresi jelek. Giok kuno di tangannya tiba-tiba melepaskan pilar cahaya terang. Pilar cahaya ditembak jatuh dari langit. Setelah itu, langsung melesat ke pintu kuno. Dia sudah menggunakan kekuatan penuh dari batu giok kuno. Bang! Pintu kuno, yang telah ditutup untuk waktu yang sangat lama, tiba-tiba mulai bergetar di bawah pilar cahaya. Jejak retakan mulai muncul. Retakan menjadi semakin besar. Sesaat kemudian, pintu batu kuno perlahan dibuka ke samping di tengah suara berderit. Riak kuno, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, tiba-tiba keluar dari balik pintu kuno saat dibuka. Kedua pasukan tampaknya menderita pukulan berat di bawah riak ini. Formasi mereka berubah menjadi kekacauan. Beberapa individu yang lebih lemah dipaksa mundur sejauh 100.000 kaki. Hati-hati, Xiao Yan buru-buru menstabilkan tubuhnya setelah melihat formasi tentara yang tersebar oleh gelombang ini. Dia dengan cepat mengingatkan dengan suara yang dalam. Rumah Dewa Kuno akan segera dibuka. Gu Yuan menjerit pelan. Matanya menatap tajam ke pintu raksasa kuno itu, yang perlahan terbuka. Apakah akhirnya dibuka? Zukun sedikit linglung saat melihat adegan ini. Dia telah mencoba segala macam metode untuk membuka mansion saat dia terjebak di ruang itu. Namun, mereka tidak berhasil. Dia akhirnya bisa melihat pemandangan ini hari ini. Bang bang bang. Riak kuno menjadi lebih kuat saat pintu batu dibuka. Pada akhirnya, ada sangat sedikit ahli dari kedua belah pihak yang masih bisa tetap melayang di udara. Gu Yuan, apakah kamu tahu apa yang ada di dalam istana Dewa Kuno? Zukun di langit menyaksikan pintu kuno yang terbuka secara bertahap sebelum tiba-tiba bertanya. Saya tidak terlalu yakin. Yang saya tahu adalah bahwa benda di dalamnya akan memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi. Gu Yuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Itu memang memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi. Ini karena ada pil di embrio di dalam mansion. Jika saya menebak dengan benar, ini harus menjadi target Hun Tiandi. Jika yang terakhir bisa mendapatkannya, kemungkinan besar dia akan maju ke kelas Dodi, kata Zukun. Oh, ekspresi Gu Yuan sedikit berubah setelah dia mendengar ini. Pil di embrio. Jika ini benar-benar terjadi, itu mungkin benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Kita tidak boleh membiarkan Hun Tiandi mendapatkan di pil embrionik. Kalau tidak, begitu dia maju ke kelas Dodi, klan Hun pasti tidak akan melepaskan kita, mengingat karakter mereka. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Zukun mengangguk. Dia juga mengerti betapa menakutkannya seorang elit Dodi. Hanya ranah yang digunakan Dewa Kuno Tusi yang mampu menjebaknya selama ribuan tahun. Dari sini saja, mungkin untuk mengatakan bahwa yang disebut Doseng mungkin seperti semut di mata Dodi yang asli. Kami akan memimpin untuk menyerang setelah istana Dewa Kuno dibuka sepenuhnya. Selama kita bisa mendapatkan pil embrionik tingkat di sebelum Hun Tiandi, tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk membunuhnya dengan kekuatan kita, kata Zukun. Kami akan melakukan seperti yang disarankan saudara Zukun. Keduanya segera mencapai kesepakatan.
Dengan bantuan Zukun, Gu Yuan tidak perlu lagi khawatir tidak bisa berurusan dengan Hun Tiandi. Xiao Yan tersenyum saat melihat Gu Yuan dan Zukun, yang berdiri dengan bangga. Dengan bantuan ahli seperti itu, situasinya telah berubah hampir seketika. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menoleh untuk melihat Ziyan di sampingnya. Dia terkejut saat melihat punggung Zukun. Dari kelihatannya, sepertinya dia belum berhasil pulih dari kenyataan. Xiao Yan hanya bisa mendesah pelan menghadapi ini. Xiao Yan, apakah menurutmu aku harus mengenalinya? Ziyan menoleh, menatap Xiao Yan dan tiba-tiba bertanya, jika bukan karena aku beruntung saat itu, aku pasti sudah menjadi makanan binatang ajaib lainnya. Kamu hanya harus melakukan apa yang hatimu perintahkan, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anak-anak mereka di dunia ini. Saya telah ke tempat di mana dia terjebak itu. Itu adalah tempat yang gelap dan sepi. Hidupnya selama tahun-tahun ini juga kemungkinan cukup sulit. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara dengan cara yang tepat. Dia mengerti bahwa Ziyan merasa sedikit tersesat pada ayahnya yang tiba-tiba muncul. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menangani masalah ini. Ziyan mengangguk pelan tetapi tidak berbicara. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hal-hal seperti itu pada akhirnya harus diselesaikan oleh Ziyan. Gemuruh. Riak yang dipancarkan dari pintu batu kuno yang besar menjadi semakin ganas saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Ziyan. Kesenjangan antara pintu besar menjadi lebih besar dan lebih besar ketika fluktuasi dipancarkan. Pada akhirnya, itu akhirnya benar-benar menegang di bawah suara keras. Bang! Fluktuasi yang tampaknya berasal dari zaman prasejarah tiba-tiba menyebar ketika pintu batu kuno dibuka sepenuhnya. Seluruh lautan magma telah meledak sampai gelombang besar terbentuk. Tanah bergetar. Banyak jurang sedalam 10.000 kaki terbentuk. The Purifying Demonic Lotus Flame menutupi tubuh Xiao Yan. Dia melakukan yang terbaik untuk menolak tekanan prasejarah semacam itu. Seluruh area dalam radius 50 km tampaknya hanya memiliki ahli top dari kedua belah pihak. Individu yang tersisa secara paksa tersebar terpisah. Bersenandung. Beberapa riak aneh tiba-tiba terbentuk di atas pintu batu kuno. Ruang menjadi terdistorsi. Pintu besar itu sepertinya telah diaglomerasi menjadi terowongan yang tampaknya transparan. Bergerak. Gu Yuan dan Zukun bergegas maju pada saat yang sama saat terowongan transparan terbentuk. Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame juga telah berubah menjadi dua sinar cahaya, yang masuk ke dalam terowongan dengan kecepatan seperti kilat. Kita juga harus pergi. Xiao Yan menangis pelan setelah melihat adegan ini. Dia bergegas ke depan dengan kecepatan ekstrim, menahan tekanan padat dan menyerbu langsung ke terowongan. Para ahli dari kedua belah pihak juga mengerumuni dari belakang. Seluruh langit menjadi kosong saat banyak individu menyerbu ke dalam terowongan. Hanya pintu besar kuno yang diam-diam berdiri di atas lautan magma.